Anda kembali di Breaking News TV One, pemirsa. Kami masih akan bahas pertemuan antara Surya Paloh dan Prabowo Subianto dengan Bang Kodari. Bang Kodari, melanjutkan dialog kita tadi. Kalau misalnya kita lihat parlemen sudah sampai 72% kalau sampai Nasdem masuk. Nah, dari kubu 01 dan 03, mungkin bisa dilihat nggak, diasumsikan siapa saja yang kemudian bisa bergabung dengan kubu dari Prabowo Subianto Gibran? Nah, kalau lihat kubu 01 kan kita sudah lihat Nasdem pada hari ini, udah clear lah ini. Ini clean and clear, istilahnya begitu, akan gabung dalam pemerintahan. Dugaan saya PKB juga akan gabung di pemerintahan. Tondo-tondonya sudah ada berupa pertemuan Pak Jokowi dengan Menteri Desa yang notabene adalah kakaknya Caimin, dan titip pesannya itu loh, titip pesan kepada Caimin itu kan artinya tanda persahabatan. Nah, untuk kita ingat sesungguhnya sebelum pertemuan Surya Paloh dengan Prabowo pada hari ini, intronya juga sudah ada pertemuan antara Jokowi dengan Surya Paloh. Saya melihat pada hari ini Prabowo dengan Jokowi, juga Jokowi dengan Prabowo itu semacam satu paket lah. Tim duit tunggal, sebutlah begitu, duit tunggal politik Indonesia pada hari ini adalah Jokowi dengan Prabowo. Jokowi sebagai presiden petahana dan Prabowo sebagai presiden terpilih. Karena itulah pesan-pesan politik atau arah politik ke depan menurut saya bisa kita lihat dari dua orang ini. Kalau dua orang ini sinkron, ini confirm nih. Kayak Pak Surya Paloh kan ada tandanya dengan Pak Jokowi, ketemu dengan Pak Jokowi. Hari ini ketemu Surya Paloh dengan Prabowo, confirm berarti dua itu. Nah, kalau untuk Caimin, tanda-tandanya baru dari Pak Jokowi. Dengan dengan Prabowo-nya belum. Tetapi menurut saya tidak akan sulit komunikasi Prabowo dengan Muhaimin. Karena mereka kan pernah sama-sama mau koalisi barengan gitu loh. Jadi sebetulnya channel komunikasinya itu komunikasi yang ya sudah sudah sangat intens atau sangat kuat begitu. Jadi itu kalau dari 01. Kalau dari 03 kita lihat perkembangan menarik juga pada hari ini juga, di mana Ketua Umum P3 Mardiono sudah mengucapkan selamat juga kepada Pak Prabowo. Artinya kalau kita bicara konstelasi politik pada hari ini, sebetulnya P3 pun juga arahnya sudah kepada Prabowo Gibran. Nah, kalau kita bicara tentang dinamika politik yang penting selain Mahkamah Konstitusi, tuntutan kepada Mahkamah Konstitusi, ini kan kita bicara mengenai hak angket, ya kan, jadi atau tidak jadi. Nah, kalau kita bicara hak angket, menurut saya P3 itu masih berperan. P3 itu tidak akan ada di parlemen, itu nanti Oktober 2024. Tapi hari ini sampai ke depan, dan kalau bicara angket, P3 masih ada. Jadi paling tidak pada hari ini menurut saya dua partai politik, Nasdem, kemudian P3, bahkan saya berani katakan juga PKB, itu arahnya sudah tidak akan mendukung hak angket gitu loh. Jadi hak angket ini kalau kita bahas ya misalnya ya sebagai extension dari diskusi kita hari ini, apakah akan lanjut atau tidak, sekarang kemungkinan lanjut itu hanya dari PDI dan dari PKS gitu. Nah, PKS pun juga jangan-jangan nanti ada kejutan, tiba-tiba PKS juga masuk kepada pemerintahan. Dan jangan lupa juga hubungan Pak Prabowo dengan PKS juga hubungan yang lama. Karena 2014, 2019 PKS itu dukung Prabowo. Jadi tokoh-tokohnya PKS itu dengan Pak Prabowo hubungannya juga hotline gitu. Iya. Teman lama seperti Songan Surya Paloh ya. Cinta lama bisa bersemi kembali nih. CLBK bisa nih antara PKS dengan Prabowo. Gitu. CLBK mereka bisa. Jadi kita sama-sama saksikan dulu ya. Ke lapangan sudah ada rekan kami, Prita Zega, yang akan menginformasikan jalannya pertemuan antara Prabowo Subianto dan juga Surya Paloh. Selamat siang Zega. Silakan. Ya, selamat siang Anda dan juga pemirsa TV One. Tadi kita sudah sama menyaksikan bagaimana pertemuan antara Ketua Umum dari Gerindra, Prabowo Subianto, dan juga Ketua Umum dari Nasdem, yakni Surya Paloh, di tempat ataupun lokasi saat ini kami menggambarkan yakni di Nasdem Tower, pemirsa. Kurang lebih dari setengah jam tadi pemirsa mereka melakukan pertemuan tersebut, dan mereka langsung menggelar konferensi pers, di mana tadi dalam pertemuan ini pemirsa Surya Paloh mengatakan bahwa pertemuan ini adalah pertemuan yang sangat wajar untuk dilakukan antara elit partai. Dan di awal tadi pidatonya ataupun di awal tadi statement saat Surya Paloh memberikan statement di konferensi pers, dirinya menyoroti bagaimana isi dari pidato kemenangan yang diberikan oleh Prabowo Subianto usai kemarin ini Prabowo Subianto ditetapkan ataupun disahkan oleh KPU sebagai pemenang
Pilpres 2024 melalui rekapitulasi pemilu 2024, di mana dia mengatakan bahwa Prabowo Subianto ini adalah seseorang yang memang berfokus untuk kemajuan bangsa Indonesia, dan bahkan tadi dia juga menyoroti bagaimana Prabowo Subianto, sikap-sikap Prabowo Subianto ini mengenai janji-janji saat berkampanye, yang mengatakan bahwa dirinya ini melakukan ataupun memberikan hal yang selaras untuk melakukan janji-janjinya saat berkampanye. Yang kami tahu pemirsa, yang kami nilai di sini bahwa tadi Surya Paloh ini sangat memuji bagaimana sikap Prabowo Subianto usai ditetapkan sebagai ataupun disahkan oleh KPU menjadi pemenang dalam pemilihan umum Pilpres 2024. Dirinya juga mengatakan bahwa sangat wajar saat memang selesai pertandingan, sangat wajar sekali untuk elit-elit partai untuk kembali untuk bersatu. Ini ada kata-kata bersatu yang diberikan oleh Surya Paloh tadi pemirsa, di mana dirinya mengatakan bahwa mereka akan terus bagaimanapun pertarungan yang ataupun persaingan yang sudah dilakukan pada masa kampanye, namun fokusnya adalah untuk kemajuan Indonesia. Ini ada kata-kata dari Surya Paloh yang memang seperti mengarah, apakah memang nantinya ini Partai Nasdem memberikan sinyal untuk bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Nah, kalau tadi pemirsa dari statement dari Prabowo Subianto, dirinya juga mengatakan bahwa pertemuan ini adalah Prabowo Subianto memberikan ataupun merespon ucapan selamat dari Ketua Umum Nasdem yakni Surya Paloh, yang mana kemarin usai ditetapkan menjadi pemenang Pilpres 2024, Surya Paloh memberikan respon yang sangat positif. Kalau dibilang kemarin dari Golkar sendiri mengatakan bahwa sikap Surya Paloh ini sangat gentleman ataupun mempunyai jiwa yang kesatria, tidak langsung menyerah ataupun langsung menghargai lawannya yang sudah menang usai ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024 oleh KPU. Dirinya mengatakan bahwa sangat menghargai sikap dari Surya Paloh. Tadi pun di beberapa statement yang diberikan oleh Prabowo Subianto, dirinya mengatakan bahwa sangat baik untuk mempersatukan seluruh elit-elit partai. Nah, apakah ini menjadi sinyal apakah memang nanti Nasdem akan bergabung? Karena memang Prabowo Subianto sempat mengatakan bahwa akan terbuka bagi siapapun parpol yang di luar Koalisi Indonesia Maju untuk bergabung di dalam Koalisi Indonesia Maju, yang mana adalah fokusnya untuk kemajuan bangsa Indonesia. Dirinya tidak menutup kemungkinan ataupun menutup gerbang pintu bagi siapa parpol yang ingin masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju, pemirsa. Dan bahkan tadi dia juga sempat mengatakan bahwa dirinya dengan Surya Paloh ini adalah merupakan sahabat lama. Sahabat lama, kalau dibilang ini cinta lama bersemi kembali, pemirsa, begitu. Di mana tadi Prabowo Subianto mengatakan mereka adalah sahabat lama, yang mana kalau memang untuk kemajuan Indonesia mereka akan kembali bersatu. Namun tidak ada statement yang resmi, pemirsa, apakah memang ini Nasdem akan masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju. Namun kami sempat tadi menanyakan apakah Prabowo Subianto sempat menawarkan kepada Nasdem untuk bergabung. Dirinya mengatakan bahwa memang sudah banyak tawaran-tawaran, bukan hanya dari Nasdem juga, namun dari partai lain juga untuk menawarkan untuk masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju, yang mana memang sudah ditetapkan ataupun disahkan bahwa Prabowo Subianto ini adalah pemenang dari Pilpres 2024. Dirinya juga Prabowo Subianto mengatakan bahwa mereka ini adalah sahabat lama yang dulu pada saat masih muda mereka memang mempunyai jiwa yang keras, namun setelah pertandingan alangkah lebih baik untuk bersatu kembali, untuk membangun kembali, bekerja sama kembali. Tadi dia mengatakan bekerja sama. Nah, tadi juga dari Surya Paloh mengatakan untuk bersatu, kemudian dari Prabowo Subianto mengatakan bahwa untuk bekerja sama untuk elit-elit partai ataupun unsur-unsur pimpinan partai begitu untuk kembali bersatu usai pertandingan ataupun persaingan ini. Sebelum penetapan kemarin ini saling berlawanan, pandangan politik saling berlawanan, namun kemarin ini kalau kita lihat, kalau kita menilai sendiri bagaimana sikap Surya Paloh menerima kekalahan dari paslon 01 yang dia usung sendiri dan menerima kemenangan dari Prabowo Subianto dengan memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Dan pertemuan ini tadi juga sama halnya dengan kemarin ini selaras dengan pernyataan dari Cawapres 02 ini Gibran Raka Buming Raka yang mengatakan bahwa akan ada parpol baru di luar Koalisi Indonesia Maju yang akan masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju. Namun dia tidak mengatakan lebih apa
berapa parpol yang dimaksud tersebut, namun dia mengatakan akan ada satu parpol yang akan masuk dalam Koalisi Indonesia Maju. Nah, apakah nantinya ini akan Nasdem ini yang nantinya yang disebutkan oleh Gibran ini akan menjadi parpol yang disebut-sebut akan masuk Koalisi Indonesia Maju? Ini masih juga menjadi pertanyaan pemirsa, yang mana tadi Surya Paloh juga tidak terlalu memberikan respon lebih dari pertanyaan-pertanyaan dari awak media, di mana tadi awak media memang arahnya ke sana begitu. Apakah memang Nasdem akan masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju? Ini yang menjadi pertanyaan untuk kita semua pemirsa. Namun balik lagi bahwa Prabowo Subianto dan juga petinggi-petinggi dari Koalisi Indonesia Maju sangat terbuka untuk seluruh parpol yang ingin masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju. Dan kalau tadi kami lihat pun tadi gerak-gerik dari Prabowo Subianto dan juga Surya Paloh ini sangat akrab sekali pemirsa. Bahkan tadi pada saat Prabowo Subianto datang di depan gedung Nasdem Tower, Surya Paloh dan juga panitia-panitia dari Nasdem pun menggelar red carpet untuk Prabowo Subianto, di mana tadi mereka sempat berpelukan, kemudian berbicara secara hangat, sangat hangat sekali pemirsa pertemuan antara Surya Paloh dan juga Prabowo Subianto. Seperti tidak biasanya sebelum kampanye-kampanye kemarin, di mana mereka saling berlawanan, mereka saling memberikan statement-statement untuk melawan masing-masing lawan mereka, baik dari paslon 01 dan juga ke 02 juga ke 01 begitu. Namun kalau kita tadi melihat bagaimana pertemuan mereka ini sangat hangat, ini artinya ada mungkin sinyal-sinyal positif dari Nasdem, apakah nantinya akan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju dan juga akan masuk ke dalam pemerintahan. Kalau kita lihat dari ucapan Surya Paloh kemarin, dirinya mengatakan bahwa sangat menerima kemenangan paslon 01, namun begitu dirinya juga banyak yang menilai, bahkan pengamat banyak yang menilai bahwa ada kemungkinan Partai Nasdem akan masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju. Terlebih juga untuk hak angket, dikatakan bahwa sepertinya ini dinilai bahwa Nasdem tidak akan mengajukan hak angket begitu melalui pernyataan-pernyataan dari Surya Paloh. Meskipun ini tidak resmi pemirsa, namun sudah banyak yang menilai, masyarakat juga menilai, pengamat menilai bahwa Surya Paloh ini sangat menerima kemenangan dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Untuk lebihnya nanti pemirsa kami masih akan terus memantau di sini, karena setelah ini nantinya akan ada acara lagi yang akan digelar oleh Nasdem, yakni bukber bersama dengan anak-anak yatim piatu di sini. Dan awak media juga masih akan terus mengejar statement resmi dari Surya Paloh. Apakah nanti kemanakah jalan yang akan diambil oleh Partai Nasdem? Apakah masuk ke Koalisi Indonesia Maju atau akan tetap menjadi oposisi? Demikian pemirsa, kembali ke Anda, Ana. Terima kasih laporan langsung Prita Zega dari Nasdem Tower di Jakarta. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda, Breaking News TV masih akan kembali untuk Anda. Sesaat lagi.